Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Masih tetap semangat kan untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini? Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Selanjutnya, ayo kita berdiskusi pada halaman 60. Diskusikan dengan teman sebangkumu teks di atas, kemudian buatlah ulasan mengenai bacaan tersebut pada bagan di bawah ini. Ulasan teks, judul teks yaitu Dampak Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Bagian yang paling menarik yaitu sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Informasi penting yaitu 1. Pada tanggal 28 Oktober 1928, terbentuk tekad untuk bersatu dalam ikrar Sumpah Pemuda. 2. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, timbul kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. 3. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 berpengaruh sangat besar bagi organisasi pergerakan. Dan 4. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Pendapat saya tentang teks ini yaitu, saya sangat setuju bahwa Sumpah Pemuda memberikan dampak yang sangat besar bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan bangsa asing. Saya menyarankan teks ini karena
Saya menyarankan teks ini karena berisi informasi yang sangat penting tentang pengaruh Sumpah Pemuda terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, ayo menulis pada halaman 61. Pahamilah bacaan di atas. Tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut ini. 1. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, timbul kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Yang kedua, peristiwa Sumpah Pemuda 1928 berpengaruh sangat besar bagi organisasi pergerakan. Dan 3, peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Setelah kamu menyanyikan lagu Indonesia Raya pada halaman 62 dan 63, selanjutnya perhatikan halaman 64, ayo menulis. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya? Jelaskan. Yang saya rasakan, saya sangat terharu karena perjuangan para pahlawan yang tanpa henti berjuang untuk negara Indonesia agar sehingga negara kita tidak lagi dikuasai oleh negara lain. 2. Bagaimanakah nada dan tempo lagu Indonesia Raya? Jelaskan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan dengan nada do sama dengan G dengan birama 4/4. Con bravura artinya adalah lagu tersebut dibawakan dengan semangat bergelora. 3. Apakah lirik lagu Indonesia Raya mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Lagu Indonesia Raya mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan karena lagu Indonesia dinyanyikan pertama kali pada saat Sumpah Pemuda 1928, di mana dalam ikrar Sumpah Pemuda timbul kebulatan tekad untuk bersatu dan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada serta didukung oleh berbagai kelompok organisasi kedaerahan yang bersatu. Jelaskan isi lagu tersebut dengan kata-katamu sendiri. Tuliskan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan kata-kata baku. Perhatikan pula penggunaan tanda baca yang benar. Tuliskanlah dalam kotak berikut ini. Stanza 1. Terdapat kalimat marilah kita berseru Indonesia bersatu. Dalam kalimat ini terdapat makna penyemangat dan seruan bagi bangsa Indonesia yang saat itu belum merdeka. Pada stanza kedua terdapat kalimat marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Makna yang mendalam terkandung di dalam lirik di atas, di mana bermakna landasan spiritual dengan selalu mendoakan Indonesia yang bahagia. Stanza 3 terdapat sumpah dan amanat agraria yang diselipkan di dalam lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sumpah setia terucap dalam lirik marilah kita berjanji Indonesia abadi. Sedangkan amanat agrarian terdapat dalam lirik yang berbunyi selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Peristiwa mengembun dan menyublim. Selain peristiwa mencair, membeku, dan menguap, masih terdapat dua peristiwa perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar.
Kamu juga dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Peristiwa perubahan wujud benda dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram berikut ini. Perhatikanlah diagram tersebut dengan seksama. Selanjutnya ayo berdiskusi pada halaman 66. 1. Jelaskan bagan perubahan wujud benda di atas dengan lengkap berdasarkan pengamatanmu sebelumnya dan bacaan yang kamu miliki. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair, sedangkan membeku adalah perubahan peristiwa wujud zat dari cair menjadi padat. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat, sedangkan menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas, sedangkan mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. 2. Jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan menyublim. Pada peristiwa menyublim, zat membutuhkan kalor, sedangkan pada peristiwa mengembun, zat melepaskan kalor. Mengembun terjadi pada benda gas, sedangkan menyublim terjadi pada benda padat. 3. Jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan disposisi. Mengembun merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi cair, sedangkan deposisi merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi padat. 4. Jelaskan perbedaan antara peristiwa menyublim dan mengkristal. Menyublim merupakan perubahan wujud suatu benda dari padat menjadi gas, sedangkan mengkristal merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi padat atau mengkristal sama artinya dengan deposisi. 5. Apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa mengembun, menyublim, dan mengkristal? Mengembun disebabkan penurunan suhu atau pelepasan panas menyebabkan gas berubah menjadi cair yang bisa kita lihat di kaca jendela saat pagi hari. Yang 2, menyublim disebabkan peningkatan suhu benda padat sehingga berubah menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang ditaruh di lemari lama-kelamaan akan habis. Dan 3, mengkristal disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Contohnya, uap air berubah jadi salju. 6. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mengembun? Jelaskan. Mengembun adalah proses perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Beberapa contoh peristiwa mengembun antara lain titik-titik embun di pagi hari dan butiran air di bagian luar gelas yang berisi es. 7. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa menyublim? Jelaskan. Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas atau sebaliknya, atau gas menjadi padat. Contohnya, peristiwa menyublim antara lain kamper atau kapur barus yang dibiarkan di udara. Kamper berubah dari benda padat menjadi gas yang dapat kita rasakan dengan adanya bau kamper. Proses pembuatan es kering juga merupakan contoh peristiwa menyublim. Selanjutnya, ayo mencoba pada halaman 67 dan 68. 1.
Siapkanlah alat dan bahan yang diperlukan. 2. Tulislah tahapan dan langkah-langkahnya. Percobaan peristiwa mengembun. Alat dan bahan yaitu yang pertama gelas, yang kedua bongkahan es. Langkah-langkah kerja yaitu yang pertama siapkan bongkahan es dan siapkan juga gelas. 2. Masukkan bongkahan es ke dalam gelas. 3. Biarkan beberapa saat. 4. Amati bagian gelas terutama bagian luar gelas. Percobaan peristiwa menyublim. Alat dan bahan yaitu yang pertama es batu, kapur barus, api atau lilin, pasir, penyangga atau tungku, kaleng, dan piring aluminium. Langkah-langkah kerja yaitu yang pertama letakkan lilin di tengah tungku. 2. Isi kaleng dengan pasir lalu masukkan kapur barus. 3. Letakkan kaleng tersebut di atas tungku. 4. Letakkan piring aluminium di atas kaleng, lalu letakkan beberapa butir es batu. Dan 5. Diamkan beberapa menit. 3. Gambarlah setiap tahapan yang kamu rancang. Pada peristiwa mengembun, berikut ini adalah gambar pada peristiwa mengembun. Dan yang kedua, berikut ini adalah gambar pada peristiwa menyublim. 4. Lakukanlah percobaan sesuai tahap yang telah kamu rancang. Dan 5. Catatlah setiap perubahan yang terjadi dengan seksama. Pada percobaan mengembun, terdapat tetes-tetes embun yang menempel pada gelas. Pada percobaan menyublim, terdapat kristal-kristal di dasar piring yang digunakan untuk menutup kaleng. Di dalam kaleng hanya terdapat pasir saja. Kapur barus yang tadi diletakkan di atas pasir menghilang karena kapur barus berubah menjadi gas dan menjadi kristal pada dinding kaleng dan dasar piring. 6. Buatlah laporan hasil percobaanmu ke dalam sebuah poster. Kamu dapat menggunakan gambar poster pada teks yang berjudul Peristiwa Mengembun dan Menyublim pada halaman 66. 7. Pada poster, jelaskan perbedaan utama kedua peristiwa perubahan wujud benda tersebut. Peristiwa menyublim, zat padat berubah menjadi gas dengan cara zat padat mendapat kalor untuk melakukan perubahan zat. Pada peristiwa mengembun, zat gas berubah menjadi zat cair dengan cara zat gas melepas kalor untuk melakukan perubahan zat. 8. Presentasikan hasil percobaanmu dengan percaya diri. Pada percobaan peristiwa mengembun, es yang menguap dan berubah menjadi zat gas akan berubah menjadi tetes-tetes embun karena zat gas melepaskan kalor, sehingga menjadi dingin dan lama-lama berubah menjadi zat cair. Ini dibuktikan dengan adanya tetes-tetes cairan atau tetes embun yang melekat pada dinding gelas. Pada percobaan peristiwa menyublim, kapur barus yang dipanaskan mengalami proses penyubliman, dan pada saat gas menyentuh piring yang dingin, gas berubah menjadi kristal-kristal di dasar piring dan di dinding kaleng. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.